suara. Dan rame sekali, tapi yang rame pada di samping semua nih kayak ini. Nggak apa-apa. Buat semua teman-teman yang menghadiri acara ACE Youth Summit ini, terima kasih sudah datang. Siang-siang begini, saya tahu nanti malam kalian punya acara masing-masing, entah sama siapa, bukan urusan saya. Tapi kali ini saya pengen ngomongin sesuatu yang bisa mengganggu hubungan kalian. Apalagi kalau bukan game. Yes, saya sering melihat teman-teman saya putus gara-gara pacarnya lebih sayang sama game daripada sama pacarnya. Dan kali ini semua tamu yang ada di sini adalah orang-orang yang bisa dibilang langsung gak langsung penyebab dari mereka putus. Karena game mereka tuh bagus-bagus semua. Dan game tidak dimungkiri lagi sudah menjadi bagian dari hidup kita. Apalagi setelah pandemi kemarin, berapa jam kita bisa hidup tanpa game, kayaknya nggak mungkin. Tetapi teman-teman juga harus tahu bahwa dampak game itu begitu dahsyatnya sehingga kita harus melihat lebih dalam lagi. Kenapa sih game bisa segitu serunya? Kenapa bisa segitu menyita perhatiannya? Dan apakah ada dampak-dampak positif lainnya yang bisa diambil dari game? Dan saya rasa semua narasumber saya pagi ini bisa menjawab itu semua. Mari kita sambut narasumber kita. Yang pertama ada Saudara Ivan Chen, CEO dan founder dari Ananta Rupa Studios. Tepuk tangan untuk Ivan Chen. Lalu yang kedua ada Saudari Sheni Aprilia sebagai CEO Agate Internasional. Tepuk tangan buat Saudari Sheni. Dan yang ketiga ada Saudara Resha Adi Pradipta selaku Country Manager Indonesia and Malaysia untuk Riot Games. Silakan. Apa kabar semuanya? Kok saya jadi formal ya? Kok saya jadi formal? Udah kita nongkrong aja, ngobrol-ngobrol aja semua. Apa kabar? Baik-baik semuanya? Baik. Oke, mic sudah ada di tangan semua, udah nyala, coba dicek. Baik. Tes. Tahu nggak teman-teman? Ada yang translate buat kita di situ. Translate dalam bahasa apa? Translate bahasa, halo yang translate bahasa Inggris, halo yang bahasa Indonesia. Oh iya. Iya. Akhirnya baru kelihatan. Iya makanya gitu. Itu artinya kita masih banyak menggunakan pekerjaan manusia ya. Pekerjaan manusia, bukan AI. Iya. Tapi nanti kita akan tanya tentang AI. Oke. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Oke, langsung aja ke teman-teman semua. Sini saya mau tanya, gimana sih pandangan teman-teman masing-masing tentang perkembangan game di Indonesia terhadap anak muda akhir-akhir ini? Gitu, siapa yang mau mulai? Ya, gini, kalian tuh kan gamenya kompetitif ya. Gimana kalau nggak tonjok-tonjokan aja dulu, gimana? Nggak, mulai dari Ivan dulu deh. Oke, Indonesia ya? Ya, Indonesia. Landscape-nya ya? Ya, landscape-nya. 2020 itu pemain game Indonesia 100 juta. Oke, 2020 100 juta jiwa bermain game. Ya, di Oke, Indonesia. di Indonesia. Akhir 2022 dari 224 juta online population, 174 juta orang tuh main game. Jadi naik 74 juta Dalam dalam waktu 2 tahun. kurang dari 2 tahun ya. Segitu gabutnya kita. Ya, karena dibantu pandemi juga nis. Jadi Oke. game ini kemarin udah terbukti industri yang resilient dan selama krisis itu justru naik. Jadi terbukti dari 2008 itu juga ada krisis ya. Itu juga industrinya naik. Kemarin 2020 sampai 2022 memberikan ruang yang cukup besar. Seluruh dunia game itu naik 39%. Oke. Itu tinggi banget ya buat growth rate 39% itu tinggi banget. Oke. Nah, kalau misalkan dari Ivan sendiri gitu. Ketika mereka jumlahnya naik gitu, itu biasanya di mobile atau di konsol atau di PC atau di mana ya? Ini menarik. Jadi kalau dari data yang naik itu di mobile. Jadi data yang kita gather ya dari mulai dari 2018 sebenarnya sampai 2022 itu ternyata platform yang naik itu mobile. Naiknya itu 170%. Jadi di mobile naiknya berapa? 170%. 170%. Dan ini juga dipicu karena sekarang semua gadget yang kita pegang ya itu dites dengan menggunakan game engine kan. Jadi kenapa ada octa-core, kenapa RAM-nya nambah terus dan sebagainya. Itu dites memang buat bermain game dan makin murah, makin terjangkau dan orang makin
makin membutuhkan gadget sehari-hari. Jadi ini kayak udah kayak singularity ya, kayak kita nggak bisa hidup tanpa teknologi. Oke, nah sebagai catatan tambahan juga Ivan juga ada game ya dari apa ya, Lokapala ya? Lokapala, Oke, itu e-sports ya, gamenya e-sports ya. gamenya e-sports. Oke, kita lanjut saja, Mas Reza, silakan. Ya, jadi menambahkan dari Ivan tadi saya setuju bahwa memang majority untuk Indonesia ini sangat unik. Kita hampir semuanya itu adalah mobile games player. Dari semua populasi pemain game, 90% adalah ya mobile games player. Dan yang lain-lain seperti konsol dan PC itu sama-sama di 40% gitu. Nah untuk yang perpotongannya di tengah-tengah yang mungkin main semuanya itu ada 15-30%. Jadi ada ya yang apa ya, mereka main mobile juga, main PC Betul. juga, konsol juga ada. Betul. Tapi tidak sebanyak yang mobile. Betul, mobile is just semuanya, hampir semuanya. Gitu. Oke. Karena memang motivasi bermain orang Indonesia itu kebanyakan sosial, Mas. Gitu ya? Jadi kalau teman saya main, saya juga akan main. Oke. Begitu. Jadi mobile ini membuat semuanya mudah, ditambah lagi tadi mungkin pandemi ketika kita semua harus terkurung di rumah, membuat kita yang tadinya bersosialisasi secara fisik, kita mencari cara sosialisasi baru, berteman dengan berteman dan mungkin bermain bersama melalui mobile games ini. Oke. Nah ini kan Mas Reza kan juga memantau perkembangan di Asia juga. Apakah ini trennya juga berlaku di Asia? Betul, jadi ini memang sangat unik untuk Asia market dan mungkin khusus untuk Riot, the reason kita kenapa ada APAC expansion itu karena kita melihat potensi market mobile yang sangat luar biasa. Oke. Gitu. Jadi mungkin Riot akan trying untuk penetrate, termasuk launching beberapa mobile games juga. Oke, agak sedikit mundur, Mas Reza. Dari Riot sendiri tuh mobile gamesnya ada apa aja yang sekarang? Betul. Jadi untuk mobile games kami yang sudah dirilis tentu ada League of Legends Wild Rift. Itu adalah bentuk mini dari game League of Legends yang bisa dimainkan melalui phones. Ya. Dan ini free to play ya, bisa di-download secara gratis dan bisa langsung dimainkan gitu. Nah, yang mau rilis bulan ini dan sangat exciting adalah Teamfight Tactics yang tadinya hanya bisa dimainkan di PC, sekarang bisa dimainkan secara crossplay. Di Oke. PC bisa dan di mobile bisa, jadi ketemu antar pemain PC sama mobile itu juga bisa. Oke, jadi baik Mas Reza maupun Mas Ivan berkompetisi di apa ya, sama-sama bikin game e-sports ya. Betul. Yang rukun-rukun ya sebelahan ya, tolong ya. Sayangnya seharusnya saya di sini nih biar nggak. Oke, sekarang saudari Sheni silakan. Oh, iya, mungkin tadi kalau yang tren dari sisi gamernya udah diceritain, mereka paling jago-jago deh, kayak ngerti banget market Indonesia juga, dan Ya. market Indonesia juga suka game kompetitif misalnya gitu ya. Cuma kalau ditanya mungkin kalau dari POV lainnya adalah tadi udah sedikit dimention sama Mas Reza juga, sebenarnya kalau gak cuma di Indonesia sih, tapi kalau at least yang kelihatan sehari-hari kan di Indonesia ya, dari mulai anak kecil sampai of course yang udah remaja mungkin yang di sekitar sini, mereka tuh main game tuh udah jadi part of lifestyle gitu. Misalnya, Part of lifestyle. ya maksudnya jadinya kayak anak kecil sekarang ada yang pesta ulang tahunnya tuh di Roblox gitu. Gimana? Pesta ulang tahun kan kalau zaman kita dulu mungkin Ya. di McDonald's gitu ya, itu Iya. sebut merek gue ya. Cuma kalau zaman sekarang tuh ada tuh mulai ada anak kecil yang adain pesta ulang tahunnya tuh di Roblox. Oh, dirayakan secara virtual di dalam Betul. ekosistem Roblox ya, dalam game ya. Betul. Oke. Nah, yang mau gue sampein, maksudnya angle lain lah ya, selain dari tren di market yang gamernya banget adalah kalau kita lihat di Agate, yang kita lakukan juga di Agate secara aktif adalah karena tadi part of lifestyle dari mulai anak kecil sampai udah gede. Jadi sebenarnya kita ngelihat ke depannya tuh akan semakin banyak orang, anak muda yang pingin atau beraspirasi untuk bisa kerja jadi seseorang lah gitu di industri game. Karena dari kecil hidupnya tuh memang revolves around games gitu. Oke. Jadi mulai terserah mau dari developer bisa atau jadi streamer atau jadi apapun lah gitu ya. Dan ini yang sebenarnya tren mungkin yang cukup long term juga. Sebenarnya semakin sekarang sebenarnya semakin kelihatan sih kayak mungkin ya remaja gitu ya, pengen jadi apa? Pengen jadi streamer atau misalnya pengen jadi e-sports player gitu. Kalau kita di AGT ya fokusnya ke yang pengen develop games gitu ya. Yang bikin game ya. Betul, jadi Oke. mungkin itu sih kalau ditanya tentang perkembangan terkait industri game di anak muda tuh gimana sih. Jadi selain main, sebenarnya perlu kita pikirin juga nih gimana biar mereka itu nggak cuma sekedar main, tapi bisa
jadi produktif lah gitu ya. Oke, jadi nggak Gitu. cuma sekedar main tapi produktif Betul. dan itu semua apa ya terjadi juga di Indonesia ya, anak-anak Terjadi muda di Indonesia, ya. benar. Dan ini kan juga align sama apa yang mau dilakukan oleh pemerintah juga ya, supaya Indonesia Ah, tuh nggak cuma jadi pasar gitu. nah Tapi ya kita juga dapat cuannya juga gitu loh. betul. Nah itu kita balik lagi ke Oke, situ. siap. Itu menarik juga itu, soalnya memang sih akhir-akhir ini Ya, pemerintah sangat-sangat melek dengan game ya. betul. Tapi nanti dulu Nanti teman-teman ya. Kita mulai dari perkenalan dulu, dari satu persatu kita gali lebih dalam lagi. Mulai dari Kak Ivan, Kak Ivan. Iya nih. Kak Ivan, Kak Ivan ini kan bikin game Lokapala tuh, e-sports ya, MOBA ya. MOBA. Oke, tapi Kak Ivannya sendiri dengan Ananta Rupa Studios itu udah bikin game sejak kapan sih? Dulu mengawalinya gimana gitu? Kita mulai 2011, jadi kita mulai itu dengan services. Jadi bikinin game buat perusahaan lain, buat perusahaan lain di luar game ya, yang ingin engage dengan customer-nya mereka melalui game. Oh, jadi Game justru bikinin game untuk klien. Yes. Terus klien bayar gamenya nanti ke Ananta Rupa Betul, gitu. jasa. Jadi dulu kita jasa dulu. Oh, jadi belum bikin game sendiri ya? Belum. Belum, oke. Nah, kalau boleh tahu dulu banyak yang menentang nggak sih mau bikin game? Atau sebelumnya punya pekerjaan lain? Sebelum menjadi developer game, apa pekerjaannya? Sebut dong. Dulu di film. Loh, Ini saya kan juga di bully. film. Loh, Tapi saya di bottom feeder, saya stuntman Pak. Anda dulu stuntman? Iya. Oh gitu, tepuk tangan buat Ivan. Ya, jadi dulu adegan berbahaya Anda lakukan ya? Jadi dulu saya ngefans sama Om Dennis, mau ketemu nggak mau ketemu aja nggak dijawab gitu. Oh enggak gitu dong. Tapi apa yang membuat akhirnya berubah haluan ke game? Passion saya storytelling. Oh, Jadi oke. dulu memang nggak lulus kuliah kan, jadi nggak lulus kuliah, terus pengen kerja tapi yang berhubungan sama storytelling. Waktu nggak lulus kuliah itu industri game belum kayak sekarang ya, belum aksesibel. Game engine Ya. tuh belum ada, game engine baru ada Torque waktu itu, Torque. Kalau inget Torque, tahun 2000 awal ya. Terus kemudian, ya tahun 2000, nggak tahu ya, belum lahir ya. Eh, terus ya udahlah, bisanya bela diri terus akhirnya ke film gitu. Jadi Bolo Dupa. Oke, terus abis itu sekarang malah ke game ya sampai Yes, sekarang. Yes. Tapi saya juga ingat bahwa Anda dulu juga pernah bikin bersama teman-teman di Ananta Rupa Studios museum VR pertama di Indonesia. Bener? Di Asia Tenggara ya. Wow. Boleh diceritakan itu Oke, gimana jadi itu maksudnya? dulu karena kita tuh servicing to client ya, jadi kita perlu update buat teknologi. Jadi memang passion kita di teknologi dan di storytelling. Nah di teknologi itu kita selalu adopt new teknologi apa yang bisa kita tawarkan ke klien-klien kita kan. Oke. Jadi 2012 itu kita bikin augmented reality museum pertama tuh. Oke. Dan itu ternyata pertama di dunia ya, karena 2016 baru ada konsep serupa ditayangkan di CES 2016. Jadi kita selalu lebih awal. 2013 kita bikin game horror VR, tapi kita nggak publish, cuma buat demo. Terus 2014 kita bikin VR museum platform. Ya Itu kan? buat di mana itu? Di World Expo ya kalau nggak salah ya? Bukan, itu yang VR tourism platform yang di World Oh, Expo. Jadi oke. bedanya satu museum ini karena kita butuh waktu itu kenal, kalau sekarang di setiap sekolah kan bisa ada perpustakaan nih. Ya. Dulu gue mikirnya di setiap sekolah tuh harus ada museum. Tapi dengan cara kita bikin gateway-nya lewat VR gitu. Jadi lewat VR dia bisa berkunjung ke museum manapun. Jadi anak-anak muda kita bisa mengenal culture kita dari tempat dia berada. Nggak perlu traveling. Oke. Nah 2015 baru bikin VR tourism platform. Itu juga pertama di dunia. Oke, jadi ini benar-benar sebuah contoh ya teman-teman ya bahwa yang namanya teknologi itu bisa digabungkan dengan pendidikan dan kebudayaan Yes. gitu. Sehingga bisa lebih apa ya bisa dibilang lebih imersif apa ya? Jadi lebih ke ini sih, kita lihat teknologi itu hanya sebagai sarana ya. Ya kan kayak AI lah sekarang ya, tapi itu hanya sarana aja, tapi it depends on visi kita apa sih buat teknologi itu, apa yang kita lihat, kebutuhan kita apa yang bisa diakomodasi oleh teknologi tersebut, itu yang lebih penting sih. Yang lebih penting itu ya. Jadi intinya visinya apa, terus teknologi adalah menjadi sarananya ya. Yang penting tujuannya teman-teman, tujuannya. Oke, balik lagi ke sini, penanya deh.
kan kamu CEO ya sekarang ya di Agate ya? Ya. Cie. Cie. Gimana nih peran perusahaan kalian dengan kebudayaan Indonesia itu bagaimana? Kalian melihat kebudayaan Indonesia itu menjadi sesuatu aset kah atau kekuatan kah atau gimana? Itu memang jadi, tapi menurut saya sih sampai saat ini masih lebih banyak sebagai potensi sih kalau kaitannya Indonesia untuk jadi budaya Indonesia untuk di dalam game gitu kan ya maksudnya ya. Iya, maksudnya itu. Ya, sebenarnya udah semakin kesini semakin terrealize sih bahwa budaya Indonesia itu jadi suatu aset atau diferensiasi yang bagus banget untuk bisa outstanding lah buat suatu game dikenal di market global gitu. Contohnya gimana? Mereka market global tuh Contohnya. ngelihatnya tuh gimana sih sama budaya Indonesia dalam game? Ya, jadi misalnya contoh sebenarnya ini bukan gamenya Agate, cuman gamenya ada developer Indonesia yang lain namanya Mojiken tuh. Iya. Ada yang A Space for the Unbound kalau nggak salah nama judul gamenya ya. Oh ya. Nah itu luar biasa sukses di tahun 2022-2023 ini di mana dia dapat banyak award, lalu juga dapat reviews yang luar biasa bagus-bagus gitu ya. Dan commercially juga successful juga gitu. Dan itu kan mengangkat kehidupan pelajar SMA ya kalau nggak salah di tahun Iya. 90-an gitu kan di Iya. Indonesia. Dan itu jadi itu sangat fresh banget sih. Jadi maksudnya budaya Indonesia itu kan luar biasa kaya. Ini Bapak ini paling jago deh Pak tentang budaya Oh tenang, Indonesia. saya tanya lagi nanti. Nanti ya. Oh, Saya takut ditodong soalnya. oh tenang. Nah, jadi luar biasa kaya tapi unknown gitu kan, relatively unknown di global market. Jadi Oke. ini sesuatu yang menurut saya ya sangat bisa digarap sih gitu untuk jadi diferensiasi tadi gitu kan. Oke, jadi sesuatu yang mungkin apa ya sehari-hari buat kita Iya. kayak tukang bakso, ya kan, Oh iya, atau warung, betul kayak gitu. pocong gitu kan ya. Heeh. Pocong Pocong. nggak sehari-hari juga sih. Cuma, salah juga ya. Cuma maksudnya ada produk yang lain lagi nih dari Game Dev Indonesia juga gitu kan. Iya. Yang setan-setan Indonesia gitu kan Setan-setan ya. Indonesia Dan yang mungkin setiap hari ada di TV atau film. ya, walaupun mudah-mudahan nggak pernah kita lihat gitu Iya, kan ya. Heeh. itu ternyata relatif unknown ya atau cukup asing buat orang-orang di luar sana. Betul. Sehingga melihat betul. itu sebagai sesuatu yang wah unik sekali gitu ya. Betul, tapi yang pasti kita jangan lupa juga adalah selain unik juga tetap harus ditwist supaya familiar gitu. Karena kalau terlalu aneh juga kan aneh banget gitu ya. Terlalu Jadi, asing ya buat terlalu mereka asing ya. betul. Jadi harus ditwist juga sih. Kalau yang kita lakukan di Agate juga sempat sih kayak misalnya tadi pocong tapi pocongnya dibuat keren nih. Ada yang versi cute-nya terus nanti dia bisa evolve jadi yang lebih kerennya gitu ya. Pocong keren tapi gitu kan Oh, kayak pocong kok gitu. jadi Pokemon kayaknya itu ya. mirip. Agak evolve. Ya, Oke, ya. mungkin Mas Reza mau menambahkan mungkin Dari apanya? ya bagaimana bisa apa namanya kebudayaan Indonesia itu mungkin bisa jadi kekuatan untuk karya-karya game Indonesia mungkin nggak tahu ya kalau dari Mas sendiri kan dari Riot kan, Tentu. ya dipakai nggak itu elemen-elemen Indonesia itu dalam game Tentu. keluaran Riot? Ya, jadi kita pasti sebagai game publishers melihat bahwa player experience first gitu. Jadi ketika player itu merasa mereka feel resonant dengan semua campaign yang kita kerjakan, pasti dia akan relate themselves dan akhirnya akan menjadi part of it gitu. Nah, tadi saya sampaikan salah satu unsur utama orang Indonesia bermain game adalah social gitu kan. Jadi ketika temennya bermain, dia bermain. Nah, untuk itu kita sebagai Riot Games melihat bahwa community marketing itu sangat penting di Indonesia. Dan ini sesuatu yang mungkin saya juga nggak temukan di company-company saya sebelumnya gitu, di mana komunitas menjadi senjata utama gitu ya untuk marketing strategy di Indonesia. Dulunya apa gitu. Mas kalau boleh tahu? Ya kalau saya kan tadinya mungkin kayak kerja di kayak let's say di Microsoft gitu yang very profit oriented gitu kan. Biasanya sih mungkin kita juga cara marketingnya itu lebih kayak yang zaman dulu banget lah yang awareness, kemudian interest, desire yang kayak gitu. Ya betul, yang funnel gitu. Nah kalau di game cara kerjanya nggak seperti itu gitu. Kayak rekomendasi dari temen untuk ngajak bermain itu like very important. Dan bagaimana caranya membuat orang-orang ini justru menjadi agentnya kita, jadi sales agentnya kita untuk eventually tell their friends to play. Itu yang akhirnya bisa terbentuk dari komunitas. Mas. Nah, Mas Reza kan juga saya lihat tuh ngurusin di Indonesia dan Malaysia. Malaysia. Ada beda nggak untuk mengurus dua negara ini dari behavior atau perilaku konsumennya?
Tentu sangat berbeda. Jadi dari SES-nya sendiri, dari social economics-nya, status orang-orang ini sangat berbeda ya. Kalau di Indonesia itu kan kita sangat komunal dan sangat banyak orangnya gitu. Tapi biasanya agak pelit. Jadi they don't actually invest that much on cosmetics and stuff gitu. Oke. Tapi kalau pemain Malaysia itu they tend to be more individualistic. Jarang kayak misalnya mabar-mabar tuh hanya istilah yang ada di Indonesia honestly. Kayak di Malaysia tuh mungkin mereka yang namanya mabar ya udah sendiri-sendiri dari rumah gitu. Oh nggak kumpul ketemu secara offline. Betul, karena kalau di Indonesia kita lihat orang mabar tuh bener-bener oh ya kita ngumpul ya, bahkan mereka bikin grup WA kan. Janjian di Indomaret atau di di kafe-kafe Indomie di mana gitu kan. Nah kalau di Malaysia mereka nggak seperti itu. Mereka main sendiri-sendiri, jadi cara approach untuk ngobrol ke mereka juga pasti beda sih. Oh sebeda itu ya. Betul. Oke, cuma spendingnya lebih spending orang Malaysia. Yes, way bigger than gitu. Indonesians. Oke. Sip. Bro Ivan, nah sekarang saya pengen tanya juga gitu. Bro Ivan sendiri ini nggak sih mengembrace atau merangkul juga teman-teman komunitas di Indonesia seperti apa tuh? Ya, jadi kita melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan kita. Yang jelas game yang e-sports ya, itu memang unik, saya setuju sama Mas Reza karena kita bukan jualan produk. Tapi kita bagaimana utilize produk kita supaya engage dan mereka juga merasa related to the product. Oke, harus gitu ya, harus related to product. Ya udah, ini mungkin adalah sesuatu yang tidak ada di Thor. Saya akan kasih sebuah pertanyaan yang tidak ada di Thor. Ya. Boleh ya, boleh ya. Boleh ya. Menegangkan. Oke. Karena pertanyaan sudah habis. Entah kenapa di Thor tuh pertanyaan sebenarnya dikit. Jadi saya bikin pertanyaan sendiri nih. Tapi teman-teman penonton juga boleh pikirin pertanyaan yang bagus ya. Please, nanti ketika Q&A, saya akan nunjuk beberapa pertanyaan terbaik, akan saya kasih hadiah minuman nanti. Botol bekasnya Afgan, mau nggak? Iya loh, biar suaranya bagus gitu. Nah dari tadi tuh kita selalu dikasih tahu ada satu kata yang menarik, relate. Nah, menurut teman-teman, game itu bisa dikatakan relate itu kriterianya apa sih? Dan saya rasa pasti setiap orang di sini punya kriteria yang berbeda-beda. Game yang relate itu syaratnya apa? Siapa mau duluan? Aku mungkin bicara dari segi psikologi dulu ya. Ya udah, oke. Oke. Jadi game itu sebutannya kalau di keilmuan itu namanya ludus. Ya, ludus itu bermain. Dan bermain ini adalah satu-satunya kegiatan, ya kan? Iya. Yang terhubung dengan budaya atau civilization. Iya. Civilization itu apa ya bahasa Indonesia? Peradaban. Peradaban manusia, tapi ada sebelum ada peradaban. Jadi kalau kita baca di Homo Ludens, manusia bermainnya John Huizinga, ya kan? Itu manusia tuh memang naturnya bermain nih. Jadi kalau kita bilang bermain sendiri itu connected atau related to us. Regardless preferences itu apa. Sama, semua manusia kan makan ya. Semua orang manusia makan. Tapi betul. apa yang dimakan itu tergantung sama selera dia. Nah, yang jadi menarik adalah di dalam Homo Ludens dilihat bahwa kenapa dia bilang play is elements is important of human and culture. Kenapa bukan in? Kenapa of? Di naskah aslinya ya. Karena ternyata dari penelitian ya, even binatang itu punya budaya bermain walaupun mereka nggak punya peradaban. Jadi kita nggak perlu ngajarin binatang buat bermain, tapi mereka punya type of play. Jadi misalnya kayak kucing gitu, mereka ngajarin anaknya tuh delian itu apa ya? Enggak, di rumah saya juga. Hide and seek, ya kan? Terus berburu, karena buat melatih insting berburu. Jadi bermain itu adalah suatu bentuk buat melatih natural insting kita. Nah, permainan yang paling kuno disambungin ya, itu adalah senet. Jadi kalau sekarang kan ada banyak perdebatan. Apa? Senet.
Senet. Senet dari Mesir. Oh, Senet. itu permainan Mesir. Jadi kalau sekarang ada perdebatan kenapa e-sports itu masuknya ke sports. Karena dari dulu memang ada dua tipe permainan. Satu fisik yang Olympian ya, yang kemudian jadi Olympics. Tapi yang Olympians ini kan semuanya fisik ya, lari, kemudian gelut gitu kayak lomba yang javelin, lempar lembing dan sebagainya, berhubungan dengan perang kan. Nah, satu lagi adalah yang berhubungan dengan strategi. Dan ini yang membuat di dalam memori kita, Senet ini adalah permainan yang selalu ada di makam raja-raja Mesir. Jadi hanya raja aja yang royal families yang ada senetnya. Itu 3.300 tahun sebelum Masehi. Jadi ada permainan di dalam makam raja. Jadi di setiap di muminya, di sekitar muminya itu kalau itu raja atau keluarga raja selalu ada senet namanya. Oh gitu. Jadi itu sama aja kayak kalau di kuburan naruh PS gitu. Betul. Oh oke. Tapi itu melambangkan sesuatu nih, sesuatu bahwa dari permainan ini ternyata buat menunjukkan juga stratanya. Kalau orang yang mereka yang bisa bermain permainan yang menggunakan strategi ini adalah seorang pemimpin. Oke, kalau kita tarik lagi ke zaman sekarang berarti yang relate apa nih? Ke zaman sekarang artinya Senet ini kemudian ada Begemen di Persia, ya kan itu 3.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada Weiji itu, Go, Hikaru no Go, tahu kan itu 2.500 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang kita tarik modern, yang permainan yang paling modern, yang bertahan sama ratusan tahun, itu namanya Caturangga atau Catur. Itu dari abad ke-7 di India. Nah kalau kita tarik ke modern, semua perkembangan komputer dan sebagainya, kita lihat Albert Einstein, terus kemudian Alan Turing, semuanya itu pemain game semua. Pemain game ini ya, board game ya. Jadi mereka terinspirasi dengan logic behind game. Oke. Dan dari situlah mereka menciptakan komputer dan sampai sekarang sampai semua teknologi. Bahkan kita lihat sekarang ChatGPT. ChatGPT dari mana? Dari OpenAI. OpenAI kemarin lompatannya dipakai buat Dota. Oh ya? Yes, waktu dia ada lompatan teknologinya dia tuh ketika OpenAI dipakai buat mecahin masalah AI yang bisa berkolaborasi satu dengan yang lain di Dota gitu. Jadi pada dasarnya memang game yang relate itu apa? Lagi-lagi karena kita adalah manusia bermain, ya semua game pasti akan related. Mau itu permainan fisik maupun permainan strategi gitu. Betul. Oke, penerjemah aman dari tadi? Aman ya? Oke. Mas Reza silakan. Iya, kalau tadi sih secara relate ya, itu udah pasti juga selain orang adalah seperti disebutkan Mas Ivan, dia basically suka bermain, selain itu dia juga suka berkompetisi. And in this case, Riot itu selalu mengembangkan game-game yang bisa dikompetisikan. In this case ada League of Legends Wild Rift, dan juga Valorant ya, yang tentunya paling besar di Indonesia. Gitu. Nah, untuk mengembangkan game yang kompetisi ini tentu fairness itu dibutuhkan gitu. Jadi kita nggak pernah. Fairness itu apa itu berarti? Fairness di sini kita nggak pernah punya bisnis model yang sistemnya pay to win gitu, tapi selalu free to play, dan apapun yang orang lakukan ya kalau dia beli atau invest itu hanya akan menambah cosmetics, bukan untuk nambah kemungkinan besar dia menang gitu. Oh, jadi intinya adalah kalau beli skin itu hanya bikin keren aja. Betul. Bukan bikin pemain lebih cepat menang. Betul, betul gitu sih. Jadi we feel like kita sih secara fairness itu sesuatu yang kita perjuangkan dengan betul-betul, dan bahkan untuk Valorant sendiri kita punya sistem yang namanya Vanguard gitu ya, yang bisa mendeteksi cheaters, kemudian make sure semuanya adil gitu. Dan dari sisi marketing untuk improve relate-nya ini sendiri, kita tentu biasanya targeting passion points dari orang-orang. Passion points. Yes, jadi Titik gairah. terdengar salah. Langsung itu penerjemahnya apa lagi apa Dennis? Biarkan saya saja menerjemahkan, jangan Anda gitu. Iya. Jadi contohnya seperti League of Legends, itu kita bisa melihat banyak sekali perpotongan orang-orang yang menyukai musik K-pop dan anime untuk bermain game ini. Jadi Anda menggabungkan itu ya? Betul, itulah kenapa kemarin kita rilis satu hit single dari Heartstale,
boy band yang kita buat dengan karakter League of Legends. Ada 6 karakter League of Legends menyanyikan lagu dan kita bekerja sama dengan K-pop star Baekhyun dari EXO untuk menjadi salah satu penyanyinya, vokalisnya itu. Dan itu sampai sekarang baru 3 hari dirilis itu sudah hampir 10 juta penonton. Oke, nice. Biar relate sama anak-anak K-pop. Ya. Itu jadi bikinnya relate-nya sama tren ya. Dan kebetulan salah satu trennya sekarang adalah K-pop gitu. Nah sekarang sini. Ini dari tadi tuh kita udah lihat ya, ada yang bilang bahwa game tuh pasti relate. Karena manusia pada dasarnya adalah manusia bermain gitu. Sementara Mas Reza tadi juga gitu. Supaya bisa tetap relevan dan relate, kita ikut dengan tren yang ada. Dan sekarang trennya lagi K-pop, ya kita gabung sama K-pop. Misalkan gitu. Kalau Shani sendiri gimana? Ya mungkin sebenarnya kalau relate ya pasti ada banyak faktornya lah ya, mulai dari cerita atau dari cara mainnya atau misalnya memberikan bisa menarget titik emosi orang tertentu gitu ya, bikin sedih lah gamenya atau misalnya bikin takut, tadi balik lagi ke hantu-hantu gitu. Iya. Nah kalau misalnya tadi mungkin yang saya mau sampaikan sekarang lebih ke nyambung dari yang Mas Reza nih, tadi Mas Reza kan bilangnya kalau di Riot lebih ke kompetitif gitu ya, kalau di Agate sendiri sebenarnya salah satu fokusnya malah kita agak lain nih, kalau biasanya kompetitif, kalau kita malah lebih ke kolaboratif. Karena gitu. mungkin kalau nyambungin ke orang Indonesia, gotong royong kan kita. Oh iya. Nah, jadi kita ya kita kan di Agatha kan kita developernya orang Indonesia juga gitu ya. Iya. Jadi kita tahu banget nih sense of gotong royong dan betapa funnya gotong royong gitu. Jadi makanya kita lebih ke ngerasa kalau kolaboratif kita ayo kita bunuh monster itu bersama gitu kan. Oh sama kayak mereka, ayo kita bunuh itu kelompok seberang gitu kan. Iya betul juga sih. MOBA kan begitu. Iya benar juga. Iya gitu. Sebenarnya juga sih. Iya kalau kalah langsung report. Iya betul, jadi mirip memang betul, jadi dimana kita saling bantu, terus kita juga jadi punya sense of camaraderie bareng gitu ya, kayak oh si Dennis ini dulu bareng gua untuk bisa dapetin atau ngalahin si bos yang ini gitu loh. Jadi tapi semua dibungkus dengan sebuah cerita. Kalau ada naratifnya pasti supaya bisa bikin balik lagi bukan relate lah ya, tapi lebih ke memorable-nya juga sih. Jadi membuat experience mainnya itu tuh jadi something yang meaningful, memorable, jadi something yang nggak cuma just another kita main bareng biasa aja gitu. Oke. Gitu sih. Sip. Kalau misalkan kita ngomongin game itu selalu seseru ini teman-teman. Tadi aja juga di ruang tunggu kita udah kayak ini juga ya, udah kayak panel sendiri ya. Gitu tadi. Nah sekarang kita balik lagi ke pertanyaan potensi. Tadi itu ada kata-kata potensi, ya enggak? Mungkin teman-teman di sini ada yang bercita-cita untuk masuk ke dalam industri game. Nah, apakah telat untuk masuk ke dalam industri game? Kalau nggak telat, apa buktinya gitu? Emang potensi sebesar apa sih industri game di Indonesia? Boleh dijawab siapa? Semua ya, ini pertanyaan buat semua ya, mulai dari sini. Oke, jadi kalau potensinya, sebenarnya kalau dibilang telat, gak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Klise banget ya, waktu yang paling tepat adalah sekarang gitu ya, kalau motivator ya. Iya. Jadi kenapa maksudnya mungkin seberapa berpotensi, sebenarnya kalau tadi mungkin sempat disebut sedikit sama Ivan tuh. Jadinya potensinya industri game itu sebenarnya diproyeksikan 5 tahun ke depan pun masih akan terus grow. Jadi grow-nya itu hampir 10%, ini globally ya. Apalagi di Southeast Asia, apalagi di Indonesia terutama. Indonesia kan paling populasi paling gede ya di Southeast Asia. Jadi growth-nya salah satu yang paling gede juga di Southeast Asia. Bonus demografi banget negara kita. Ekonominya juga lagi naik gitu kan, middle class lagi naik, spending kayaknya lebih gampang lah gitu. Hopefully nanti jadi makin gak pelit gitu ya. Jadi potensinya sih ada banget. Ini ada banget karena tadi globally pun masih growing dan Southeast Asia ini juga ya pasti Ivan juga tahu juga sih banyak sekali perusahaan-perusahaan game dari China, dari negara-negara lain yang udah lebih maju. Mereka tuh sangat ngelihat Southeast Asia apalagi Indonesia. Karena tadi balik lagi ya disebut tadi lah. Nah terus ini sebenarnya something yang sangat bisa atau berpotensi untuk kita garap nih sebagai pelaku industri lokal.
Jadi makanya kalau kami di Agate kita sangat aktif selalu mencari opportunity untuk bikin game, baik itu game sendiri maupun misalnya kerja bareng sama game company luar supaya ada terjadi sharing knowledge supaya ya talent lokal kita makin jago gitu kan. Karena dengan adanya opportunity udah tuh yang lainnya pasti ngikutin sumber daya manusianya jadinya gajinya tinggi gitu ya misalnya. Dan kalau gajinya tinggi jadi udah nggak ada lagi tuh debat-debat sama orang tua kan. Wah, Saya mau betul. kerja di industri game gitu. Duitnya dari mana? Pasti Wah, gitu kan. Jadi Sering terjadi itu. pasti nggak cuma di game lah ya, komik dan lain-lain juga pasti industri kreatif itu something yang orang tua kita nggak ngerti gitu kan. Nah cuman tadi balik lagi opportunity itu something yang kayak ayam dan telur juga lah. Jadi opportunity-nya ada dulu, pasti nanti yang lainnya ngikutin dan makanya kita juga sangat selalu aktif untuk bukan mengeduket lah, membantu anak-anak muda yang pengen belajar tentang industri game. Kalau di kita sih lebih ke development game ya. Tiap tahun kita ada 1.000 pelajar lah gitu dari mulai free courses, terus juga kita kerja sama Kemdikbud juga untuk kayak kampus merdeka gitu ya untuk ngajarin tentang game development, magang dan lain-lain gitu. Sebentar, jadi kalian Panjang ada ya. kursus juga ya? Ada kursus juga, iya. Oh, informasinya bisa dilihat di mana itu? Ada di Agate Academy, di Google aja aku lupa websitenya apa, Agate Academy. Di situ ada free courses untuk belajar game development. Terus all the way sampai kita nge-incubate juga tuh game development incubation gitu Oh, lah. ada inkubasi untuk game developer baru ya? Betul, Oke. supaya bisa sustain gitu kan. Karena kalau perusahaannya nggak ada juga ya nanti SDM ini kerja di mana gitu kan. Iya, malah pindah haluan mereka, sayang sekali kan? Betul. Jadi potensinya tadi sih dari mulai opportunity, tadi lihat juga sebenarnya dari kemarin kayak beberapa minggu lalu kan ada event paling gede tuh game dev conference paling gede di Indonesia by Kemkominfo kan. Iya. Dan di situ bisa kelihatan bahwa dari tahun ke tahun tuh game dari Indonesia yang commercially successful di global itu tuh naiknya tuh cukup signifikan dari tahun ke tahun gitu. Naiknya cukup signifikan. Naiknya cukup signifikan. Kayak misalnya ya banyak sih, maksudnya kayak kalau dulu boro-boro nyampe 5 juga nggak ada gitu game yang rilis di global dan commercially successful. Kalau tahun ini aja mungkin tahun ini ada 10 gitu. Ada 10 judul game Indonesia yang mengglobal. Yang global dan commercially successful ya. Dan Kalau sukses yang secara nggak- komersil. Betul, kalau yang nggak sukses secara komersil ya pasti lebih banyak lah ya. Maksudnya game yang rilisnya. Enggak, tapi itu aja lebih baik, itu udah bagus banget tepuk tangan ya Ya. buat game Indonesia. Jadi tadi 10, nggak cuma 10 ya? Nggak Pasti cuma lebih 10. dari 10 maksudnya. Iya, yang 10 yang sukses secara komersil, Betul. tapi yang lainnya ada tapi belum sesukses itu. Belum sukses itu, tapi produknya ada nih gitu Nggak kan. apa-apa, Ya, semangat which is buat itu, semuanya. Betul. Gitu. Gitu sih. Nah, ini kayaknya dari tadi Ivan tuh pengen ngomong tuh. Kayaknya dia tahu beberapa angka-angka sih sebenarnya. Ivan, ayolah Van. Melengkapi aja. Ayo lengkapilah. Kayaknya lu tahu angka-angka soalnya Van. Tadi dibilang YouTube itu membagikan 6 miliar dolar ya. Ya. Buat yang sektor musik kan. Ya. Industri game Indonesia itu tahun kemarin aja tuh 2 miliar dolar. Wow, pendapatan Ya. transaksinya. Gede banget kan. Jadi Wow. tadi tuh 6 miliar dolar seluruh dunia kan. Ini Indonesia tok tuh 2 miliar dolar dan di dunia 2 miliar itu Indonesia doang? Indonesia tok. Oh wow. Dari Indonesia tuh cuma ranking 16 di dunia. Oke. Jadi total keseluruhan industri game di dunia transaksinya itu lebih dari 3 kali lipat industri film dan animasi digabung. Pantesan lo pindah haluan dari film ke game. Dan kebayang gak nih kayak misal di Indonesia itu industri gamenya sudah hampir 8 kali lipat dari industri film. Tapi kita nggak punya badan buat ngurusin game. Masa? Oke. Kan ada asosiasi-asosiasi. Ya, here's the thing. Tadi yang dibilang sama Siani, produksi jalan, mereka make money, tapi that's not the case. Pendapatannya tuh jauh sekali kalau dibanding dengan game asing yang ada di Indonesia. Satu game itu rata-rata pendapatannya kemarin yang top 25 ya, itu 100 sampai 200 miliar lah per tahun di Indonesia. Wow. Jadi itu besar sekali dan kita let alone yang pendapatan mereka di dunia itu triliunan. Kenapa? Pendapatannya di dunia, kalau di dunia Ya. itu triliunan, ratusan miliar itu pendapatan kalau di Indonesia tok. Oke. Jadi kita masih jauh banget lah dari industri yang sebenarnya gitu. Dan Kalau- itu potensi. Itu potensi, makanya ini kalau kita bicara potensi kita bicara angka dong.
sebesar apa. Jadi ini kita butuh the whole perspective. Nah, dari data kayak Fortune Business Insight ya, itu dalam waktu 6 tahun ke depan sampai 2030, itu industri game bakal di dunia itu bakal mencapai 600 miliar dolar. Yang membuat industri game itu industri konten terbesar saat ini. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalkan ada orang yang masih dilarang sama orang tuanya untuk ada di industri game, saya bisa ngomong sebagai anak, kalau mama, papa mau melepaskan 600 triliun US dollar ya? 9.000 triliun. 9.000 triliun US dollar di depan mata nggak boleh dilepaskan berarti? Yes. Oke, itu potensinya teman-teman. Makanya jangan kaget nih kalau nanti ya, kan kemarin udah ada studi ya, 25 tahun yang kemarin, yang sebelumnya sampai saat ini, itu IP-IP yang di film itu banyak kan dari superhero kan, dari komik, dari apa segala macam. Tapi for the next 25 years, yang di Netflix, di mana di OTT ya, itu bakal banyak IP-IP dari game. Jangan kaget gitu aja. Nggak kaget, sudah ada film Sonic, sudah ada film Mario, itu dia potensinya. Oke, kayaknya waktu tinggal dikit ya. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan kepada para, langsung banyak dong. Emang kalau sudah ngomongin potensi dan uang langsung banyak. Saya suka ini, mata duitan semua. Oke. Yang belakang mungkin ya, belakang ke meja biru langsung saja. Panitia. Panitia. Itu biru, Mas berdiri Mas, silakan. Nah ke situ, panitia tolong ada mic enggak? Gini, karena tidak ada panitia saya aja ya, pembicara moderator 3 dimensi nih keluar dari panggung nih. Oh enggak. Oh ya ada. Nama dan langsung pertanyaannya, kan tinggal 5 menit. Go. Selamat siang. Ya. Nama saya Narkala. Haka, oke. Ya pertanyaannya adalah, kan semua orang punya idola ya. Kayak kalau misalkan dalam konteks game, idola saya tuh kan kayak dalam yang indie adalah kayak Eric Barone, Concern Ape, yang bertanggung jawab pada Stardew Valley. Kalau misalkan yang industri yang gede kayak Neil Druckmann, kalau misalkan yang idealis kayak Hideo Kojima gitu. Tapi mereka kan di tahap itu perjalanannya panjang banget ya. Ya. Kalau misalkan dari Mas dan Mbak, saran untuk orang yang industri awalnya tuh bukan dari dunia teknologi atau game, kayak misalkan saya bisnis development, bisnis gitu, gimana untuk masuk dan step-stepnya untuk bisa sampai di tahap itu seperti apa yang harus dilakukan. Gitu Mas Denis, terima kasih. Bagus pertanyaannya, tepuk tangan dulu. Saya juga sempat ikut Agate course-nya. Iya. Thank you, semoga useful. Intinya pertanyaannya adalah kalau misalkan saya tidak punya background sebagai game developer atau tidak ada background di industri game gitu loh. Gimana saya bisa masuk ke dunia industri game secara oke lah gitu. Gimana caranya? Kerja. Apply. Apply atau kalau misalnya risk appetite-nya lebih tinggi ya start your own company gitu kan, misalnya bikin game sendiri, ya which is itu kan berarti kenapa lebih risky ya berarti harus self fund gitu-gitu kan. Oh ya. Sebelum misalnya bisa pitching untuk dapat investment dari luar misalnya gitu. Tapi ya mungkin itu sih kayaknya secara garis besar ya path-nya ya. Gitu. Oke, jadi bisa bikin game sendiri ya dengan dana sendiri ya. Bisa ya ikut game jam misalnya gitu kan. Game jam. Ya ikut game jam itu tujuannya juga untuk cari anggota tim juga gitu kan yang mungkin ternyata kita align nih apa yang kita pengen bikin produknya gitu-gitulah. Cuman mungkin kalau ditarik lagi sebenarnya apa sih caranya gimana ya harus nyemplung sih. Emang harus nyemplung ya? Harus nyemplung dulu. Oke, nggak usah tunggu didorong ya, pokoknya langsung nyemplung aja. Sendiri. Tapi biasanya dorongan yang paling kuat adalah saldo pribadi biasanya. Wah tiris nih, saya harus kerja gitu. Biasanya gitu. Mas Reza mungkin mau menambahkan? Kalau dari saya sih Mas, contohnya untuk di Riot gitu ya. Itu kan kami sebagai company tentu bukan cuma isinya game developer aja, ya mungkin yang sifatnya game studio, tapi ada divisi publishing, ada divisi enterprise, ada divisi entertainment gitu. Jadi bahkan orang-orang yang mungkin backgroundnya legal, BD, kita juga butuh orang yang sifatnya partnerships gitu. Nah tapi memang ketika mau join the company, you need to have like familiarity towards our gaming. Kadang-kadang kita tanya udah level berapa,
dan segala macam. Karena memang pekerjaan apapun itu biasanya kita tetap membiasakan semua orang bisa relate dengan game produk kita gitu. Ya, pokoknya intinya harus dicoba dulu tuh ya. Betul. Product knowledge-nya harus ada dulu, Yes. harus familiar dulu sama produknya, baru masuk ya. Yes. Lagi-lagi harus masuk nyemplung. Yep. Ya, sip. Van? Oke, jadi ini sharing aja ya Nis ya? Yes. Sharing aja. Akhir tahun kemarin tuh ada satu orang dari perusahaan game terbesar di dunia yang saya nggak perlu sebut namanya datang ke kantor kita. Yang dia tanya yang pertama kali itu adalah, show me your pipeline. Hah? Show me your pipeline. How you manage the project. Oh, Jadi ini ada bedanya antara kita bikin prototype, belajar ya, bikin prototype dan literally building the whole product. Itu is two different worlds. Saya nggak bilang dua benda yang berbeda, itu dunia yang berbeda. Contohnya satu kali ada satu dosen dari sebuah universitas magang di kita dosennya. Kita suruh bikin prototype, targetnya dalam waktu 10 hari 10 game. Itu prototype, itu industri standar, 10 hari 10 game. Tapi begitu masuk ke pipeline kita, 3 hari pertama muntah-muntah. Jadi itu dulu yang dipahami, kenapa kita susah banget cari talent di game, dan kenapa banyak industri game di Indonesia ya, itu tadi kata Asia nih, banyak gagal di pasar, karena mereka nggak punya pengalaman di industrinya. Dan dari data yang kemarin udah ada nih datanya, udah studi 15 tahun nih, ini data sahih nih. Untuk bisa sukses di industri game, itu butuh pengalaman 10 tahun at least. Itu sudah ada studinya nih. Oke. Jadi tadi aku maksudnya supporting ke CNI ya, mau kerja di industri game belum telat, tapi join first. Kenapa? Belajar dulu pipeline-nya, belajar dulu bisnisnya. Karena kayak film ya, hanya punya duit, oke, ini ada kejadian tahun kemarin, ada satu orang nggak tahu punya duit banyak banget, tiba-tiba nge-hijack banyak orang kan, senior-senior di-hijackin. Terus siapa yang manage? Ada game directornya nggak? Sekarang gini, kita mau bikin film, ya kan, mau ditaruh di, mau bikin film lah yang super keren gitu. Terus nge-hijackin, oh ada penulis, ada ini apa segala macam. Yang jadi saudaranya siapa? Line produsernya siapa? Jadi itu yang banyak hal yang enggak sekedar, oh aku hire orang yang berpengalaman programmer paling hebat di Indonesia terus kemudian bisa bikin game. Enggak. It doesn't work that way. It doesn't work that I'm way. sorry ya. Oke. Ya, dan sayangnya tadi kayaknya satu-satunya penanya untuk sesi ini, saya mau tanya, ini timer tinggal 20 detik maksudnya buat saya atau buat Q&A nih? Sumpah nih, saya bingung nih. Buat siapa? Oh buat saya sendiri. Q&A tambahan nggak? Oh tambahan, ya udah tambah satu lagi. Coba penanya berikutnya, ya. Langsung. Ini agak buru-buru ya, jawabannya ya. Teng, udah langsung. Cek. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Sere. Aku mau nanya, Indonesia itu kan punya market size yang udah advantage ya, seperti yang tadi dibilang kan sekitar 170 juta pemain nih di Indonesia. Ya. Dan Indonesia pun juga punya game yang bagus tuh banyak gitu. Tapi Oke. apa sih yang jadi limitasi untuk game-game Indonesia itu to be known? Misalnya kalau misalnya yang kita tahu game Indonesia yang terkenal misalnya Dread Out, tapi it's one of many gitu. Sementara kalau misalnya game-game misalnya let's say di US gitu, even dia bukan dari developer atau publishing company yang well known, dia tetap ada chance untuk to be known globally. Jadi kira-kira mungkin dari Agate gitu ya as a developer dan juga Nantarupa, kira-kira apa sih yang dibutuhin sama developer game Indonesia supaya membantu gamenya ini known publicly? Apa problemnya di Indonesia? Wah luar biasa ini pertanyaannya. Gimana cara supaya lebih well known di global ya untuk game Indonesia? Iya. Ya. Sebenarnya banyak hal, cuman yang paling mendasar mungkin root of all cost-nya tuh sebenarnya funding sih. Ujung-ujungnya duit ya. Oke. Jadi maksudnya gak bermaksud untuk jadi mata duitan, cuma maksudnya funding itu tuh dibutuhkan untuk bikin produk yang bagus tadi. Karena kan percuma kita spending duit buat marketing gede-gedean kalau produknya nggak bagus juga ujung-ujungnya flop juga gitu dan nggak akan terkenal juga gitu kan. Nah terus habis itu dari funding itu juga jadinya kita bisa rekrut talent yang
terbaik juga untuk bikin si produk itu. Dan juga itu nantinya ya tadi produk yang sukses nanti jadinya jadi bisa profitable dan dari profit itu jadi bisa bikin produk lagi berikutnya lagi. Dan marketingnya juga bisa lebih bagus. Betul, Gitu. jadi snowballnya jadi jalan tuh. Jadi sebenarnya apa sih yang satu hal, kalau boleh satu hal doang yang dibutuhkan gitu kan? Funding sih. Funding, oke. Mungkin Ivan mau menambahkan? Sebelum Eh, kita tutup. Market kita harus lihat 110 juta market di Indonesia itu dan di Asia Tenggara itu 90% memainkan game kompetitif e-sports. Jadi itu ya kita bisa lihat top 25, kalau mau well known ya harus lihat yang 25, top 25 itu seleranya apa. Kita nggak bisa, misal kayak di film nih, orang suka film horor terus kita bikinnya film komedi misalnya gitu. Oke. Jadi sama. Jadi itu one of the thing kita jangan, kita lihat dulu top 25, gimana kita bisa substitute atau menemukan market between among top 25 dan punya strategi yang lain, itu aja. Itu aja ya. Thank you. Ya, terima kasih. Saya juga pengen mijet-mijet Ivan dulu sebentar ya. Van, sini Van. Ngadep sini Van. Soalnya fontnya kecil banget itu. Bentar. Oh, satu pertanyaan lagi katanya. Oke, siap. Satu penanya lagi. Boleh dong. Ya, buat abang yang di tengah. Ya, silakan. Silakan. Oke, terima kasih. Kecil banget fontnya soalnya. Ya kan, gitu. Perkenal dulu, saya Ludi dari SMK Raden Umar Said Kudus. Oke. Jadi salah satu tiga jurusan di SMK kami itu memang salah satunya ada animasi 3 dimensi, 2 dimensi dan PPLG, yaitu rekayasa perangkat lunak dan game, dan itu memang anak-anak belajar untuk di industri ini, dipersiapkan untuk di industri game industri ini. Apalagi saya sebagai background guru juga, Ya. saya juga gamer, dan juga di sekolah kami juga ada e-sports Oke. untuk ekstrakurikuler. Nah, bagaimana dari Mas Ivan, Mas Reza, dan Mbak Sheni ini opportunity, lebih ke opportunity kan dengan judulnya SYS ya. SYS Summit ini gimana sih anak-anak yang mau belajar game ini akhirnya nanti bisa nggak sih diterima di industri game ini, dan bagaimana memaintain itu untuk kedepannya. Terutama di dunia pendidikan yang tadi seperti yang Mas Denny sebutkan itu, orang tua yang kadang masih protes nih kalau anaknya bakal terjun di dunia game ini. Terima kasih. Oke. Dari Kudus ya Mas ya? Iya, Oke. Dari Holy Land ini kayaknya. Boleh jawab dulu? Orang Kudus. Holy City. Holy City. Oke, Holy City dia. Nah, ini penting banget sih karena kayaknya untuk melengkapi tadi statementnya Shini tadi ya, apalagi ini dari Kudus gitu loh. Karena pertanyaan seperti ini saya tahu banget. Karena seringkali kita lihat industri game itu lagi-lagi masih terpusat di kota seperti Jakarta gitu loh. Nah, ini gimana nih? Satu, kita sudah ada satu orang kayaknya dari Uma Said ya. Ya. Tepuk tangan dulu dong, kita ambil dari SMK. Oh, oke. Dan kita sebenarnya udah ada 4 ya dari SMK sebenarnya, salah satunya dari Umar Said. Dan ternyata SMK itu kita lihat lebih siap daripada universitas. Sorry to say ya, Universitas Indonesia bullshit. Gimana? Ditit gitu aja ya. Kenapa? Karena perubahan kurikulumnya tuh kita udah push dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang nggak berubah. Dan dosennya nggak ada yang punya pengalaman sama sekali buat develop di game. Jadi ini yang kita mau serap Mas 1.200 orang, nggak ada orangnya. Jadi kita pikir kita udah kayaknya udah tantangan PKS juga bekerja sama. Jadi yang kita offer tentunya ke depannya waktu kita ngembangin title baru ya, soon, awal tahun depan. Itu kita akan libatkan dari dosennya, dari mahasiswanya bisa magang juga. Jadi tahu the whole pipeline, jadi kita bisa cut short onboarding sessionnya. Karena standar kita udah internasional buat pipeline-nya. Jadi itu bisa mempermudah dan mempercepat knowledge transfer dari ini. Karena SMK cepat banget sih. Nah, itu bisa work from home nggak? Kan Kudus Jakarta jauh. Jadi kita akan pertimbangkan untuk bikin cabang ya nanti di Jawa Tengah ya. Karena gini, agak susah. Game ini nggak bisa, kita main coba WFH 2 tahun. Wah, nggak bisa, nggak jalan nis. Karena apa yang tadinya misal nih dalam ini tinggal colek belakangnya, yang ini gimana gitu. Itu butuh waktu setengah jam buat ngelakuin itu. Karena orang yang nggak online, orang yang lagi
suruh ngambil jemuran sama nyokapnya, ada yang beli susu buat anaknya. Iya. It's not going to work. Kita di game itu jangan dibayangin tuh cuman sel kecil ya, 100 orang 10 divisi, masing-masing divisi itu ada pipeline-nya. Kita miss 1 jam, itu akhir bulan missnya 2 minggu. Jadi nggak bisa, sorry itu saya nggak bisa totally WFH. Riot aja di Cina udah mulai semuanya WFO kan. Kenapa? Nggak mungkin, karena ini bukan startups. Kalau startups bisa karena Ya. line-nya nggak terlalu banyak lah gitu. Oke. Ya mungkin yang lain mau menambahkan? Ya, kalau Riot sendiri sih mungkin sedikit cerita, tahun lalu kita sempat mewakili jadi salah satu pembicara di IGDX yang diadakan oleh pemerintah, salah satu program untuk educate talent di bidang gaming gitu ya, gaming developer. Nah, waktu Louis datang, dia adalah head of the studio yang ada di Singapura, dia surprise dengan kualitas teman-teman yang ada di situ, yang datang gitu. Ternyata sangat baik dan in terms of pricing surprisingly lower daripada bahkan hiring orang Riot yang duduk di kantor Singapura sendiri gitu. Jadi bahkan mungkin lebih make sense untuk hiring an agency yang untuk subkontrak mengerjakan sesuatu gitu. Jadi sempat juga ngobrol sama Agate sih di meeting itu dan kita juga surprise bagaimana kualitasnya sangat luar biasa. Jadi tentu teman-teman SMK pasti punya yang sudah secara praktek sudah bagus gitu ya. Tinggal join di company-company yang mungkin bisa menyalurkan talent kita. Siapa tahu nanti bisa kerjasama dengan big publishers gitu sih. Oke, thank you Mas Reza. Kak Sini? Mungkin nambahin sedikit aja sih, yang penting yang dibutuhkan apa sebenarnya kalau teknikalnya sih saya yakin tadi kurikulumnya udah lengkap segala macam kan. Lebih ke justru soft skillnya nih, bukan kemampuan lah, kemauan dan juga semangatnya nih untuk terus-terusan bikin portfolio misalnya, sampai akhirnya portfolionya dinotis misalnya sama Riot atau sama company-company lain yang sama Agate gitu ya. Karena misalnya contoh nih, kita di Agate sendiri ada yang kayak salah satu 3D artis kita yang paling jago deh, dia dewa banget lah di Agate gitu ya. Dia tuh sebenarnya lulusan sarjana peternakan. Jadi ya gak nyambung banget, tapi dia bisa membangun karir dia mungkin udah lebih dari 10 tahun sih sekarang. Dan akhirnya tadi dia udah jago banget deh dia gitu. Jadi maksudnya apalagi yang beneran udah sekolah yang teknikalnya benar gitu ya. Nyambung kalau dia main Harvest Moon. Betul. Gitu. Ya bikin Stardew Valley gitu ya. Iya, atau Stardew Valley. Nyambung. Nyambung sih gitu. benar. Nah, kenyataannya enggak, dia bikinnya game horor gitu kan. Oh dia bikin horor ya. Ya, gitu. Oke, jadi teman-teman itu tadi semua sudah dijawab ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab penasaran kalian. Saya ingin teman-teman juga tepuk tangan lagi buat semua pembicara kita di sini. Thank you Ivan, thank you Reza, thank you Shini. Maaf sekali ini agak-agak overtime sedikit gitu, tapi kesimpulannya di sini adalah, hey teman-teman, ini ada potensi 9.000 triliun sedunia ya. Dan itu di Indonesia saja sudah berapa tadi? Maaf Ivan? Sudah 2 miliar dolar, masih bisa nambah lagi ya. Oh ada 31 triliun ya sekarang ya, oke masih bisa nambah lagi. Dan kalian juga harus ingat bahwa industri game adalah industri yang, salah satu industri yang paling rakus sih sebenarnya. Kenapa rakus? Karena orang lulusan arsitektur bisa ikutan, orang lulusan sekolah bisnis bisa ikutan, lulusan peternakan juga bisa ikutan. Gitu. Loh, Anda di perikanan? Supervisor kita ada satu dari perikanan. Tuh, dari perikanan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat industri game Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu cintai budaya Indonesia dan bawa budaya Indonesia lewat game. Saya Dennis Adiswara, terima kasih.